Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, hari ini kita akan kembali belajar tematik tentang kalimat permohonan maaf dan panjang pendek pada tekanan sebuah lagu. Tapi sebelum itu kita sholat duha dulu dan berdoa sebelum belajar, nak ya. Oke? Nah, di sini Miss akan memberikan kalian sebuah percakapan antara Ibu dan Beni. Ibu mengatakan, "Beni, coba lihat jam dinding di rumah, nak." Beni menjawab, "Iya, Bu." Beni melihat jam dinding. "Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu." Ibu berkata, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?" Beni menjawab, "Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu." Ibu bertanya, "Maukah Beni mengganti baterainya?" Beni menjawab, "Mau, Bu." Beni naik di atas tangga. Ibu mengatakan lagi, "Hati-hati ya, nak." Beni menjawab, "Iya, Bu." Tetapi saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Ibu berkata, "Wah, jamnya retak." Beni menjawab, "Maafkan Beni, Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jamnya terjatuh." Ibu menjawab, "Ya, nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa." Nah, itu tadi percakapan antara Ibu dan Beni. Ibu meminta tolong kepada Beni untuk mengganti jam dinding yang rusak dengan baterai jam dinding yang baru. Tetapi karena Beni kurang hati-hati, maka jam dinding tersebut jatuh. Kemudian ada sebuah pertanyaan, apa yang terjadi dengan jam dinding? Nah, jawabannya adalah jam dindingnya berhenti bergerak dan terjatuh. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, siapa yang mengambil jam dinding? Nah, yang mengambil jam dinding adalah Beni. Kemudian, mengapa jam dindingnya jatuh? Nah, jawabannya adalah karena Beni kurang hati-hati saat mengambil jam dinding sehingga jam dindingnya terjatuh. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengambil jam dinding? Ayo, bagaimana tadi caranya mengambil jam dinding? Ya, betul. Cara mengambil jam dinding menggunakan tangga. Jadi Beni naik ke atas tangga untuk mengambil jam dinding. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Ya, Beni meminta maaf kepada ibunya. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini menunjukkan sikap santun. Sikap santun Beni kepada ibunya. Lihatlah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun ketika meminta maaf kepada ibu. Coba kalian perhatikan percakapan di sini antara ibu dan Beni. Nah, di situ Beni meminta maaf kepada ibu. "Maafkan Beni ya, Bu. Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak." Ibu berkata,
Iya, Nak. Tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong Ibu. Lain kali, hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa itu artinya terburu-buru. Di sini Beni menunjukkan sikap yang sopan, yang baik ketika melakukan sebuah kesalahan. Oke, selanjutnya pada percakapan tadi, Beni meminta maaf kepada ibunya karena telah melakukan kesalahan. Pernahkah kalian berbuat salah? Dan apa yang kalian ucapkan jika berbuat salah? Tentunya kita pasti akan mengucapkan kalimat permintaan maaf. Nah, kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun, yang baik, dan yang sopan ketika mengucapkan kalimat permintaan maaf, seperti yang tadi dilakukan oleh Beni kepada ibunya. Beni melakukan kesalahan dan Beni meminta maaf kepada ibu dengan bahasa yang sopan dan yang santun. Nah, setiap kalimat permintaan maaf ada maknanya. Ayo kita pelajari tentang makna kalimat minta maaf. Nah, di sini Miss akan memberikan kalian contoh kalimat permintaan maaf. Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Nah, ini adalah sebuah kalimat permintaan maaf. Siapa yang meminta maaf? Apakah Tini atau Doni? Ya, yang meminta maaf adalah Doni. Nah, Doni meminta maaf kepada siapa? Nah, Doni meminta maaf kepada Tini. Mengapa Doni minta maaf kepada Tini? Karena Doni tidak sempat datang ke ulang tahunnya. Jadi, makna kalimat permintaan maaf ini adalah Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak datang di pesta ulang tahunnya. Nah, selanjutnya coba kita lihat contoh yang lainnya. Di sini ada kalimat permintaan maaf antara Rani dan Fani. Fani, maafkan aku ya, sudah menghilangkan bonekamu, ucap Rani. Nah, di sini siapa yang meminta maaf? Fani atau Rani? Ya, yang meminta maaf adalah Rani. Rani meminta maaf kepada siapa? Rani meminta maaf kepada Fani. Mengapa Rani meminta maaf kepada Fani? Karena Rani telah menghilangkan bonekanya Fani. Jadi, kalimat minta maaf di atas maknanya adalah Rani meminta maaf karena sudah menghilangkan bonekanya Fani. Jadi, itu tadi adalah beberapa contoh tentang kalimat permintaan maaf. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang panjang pendek dan tekanan pada sebuah lagu. Nah, jika tanda berwarna merah dinyanyikan panjang, jika tanda berwarna biru dinyanyikan pendek, dan jika tanda lebih besar dinyanyikan dengan tekanan kuat, dan jika tanda lebih kecil dinyanyikan dengan tekanan lemah. Yuk kita mulai bernyanyi.
Jadi, itu tadi beberapa penjelasan tentang kalimat permintaan maaf dan panjang pendek serta tekanan pada lagu Lihat Kebunku. Selanjutnya, tugas anandaku sekalian adalah membuat 3 kalimat permintaan maaf. Kalian bisa menulisnya di buku tulis, kemudian dikirimkan ke Miss. Yang kedua adalah rekam suara Ananda menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Lalu kemudian dikirimkan ke Miss. Oke, cukup sekian dan terima kasih pertemuan kita pada hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.